Halo, selamat malam pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Nola Haryadi dalam program Bincang-Bincang. Tentu saja hari ini saya tidak sendirian pemirsa karena saya ditemani oleh 3 narasumber saya yang sangat luar biasa. Di sebelah saya sudah ada yaitu Profesor Solehudin selaku Guru Besar Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Selanjutnya juga kami memiliki narasumber kita selanjutnya yaitu Bapak Rizky Putra Yuda Pradana selaku Ketua DPW GNPK atau Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Jawa Timur. Selamat malam Bapak. Malam. Dan yang terakhir kita memiliki narasumber kita juga yang sangat luar biasa yaitu Bapak Edi R.A. Tarigan selaku Ketua DPC Peradi Sidoarjo Raya. Selamat malam, Selamat malam Bapak. Nah, di segmen kali itu atau di edisi kali ini kita akan membahas yaitu kasus dugaan suap yang menyeret Ketua KPK Firly Bahuri. Nah, sebelum kita memasuki dialog yang sangat luar biasa ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan bersama-sama pemirsa video cuplikan terkait kasus dugaan yang menyeret Firly Bahuri yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut liputannya. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri tengah jadi sorotan belakangan hari. Ia diduga memeras dan menerima suap dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Suap itu diduga diajukan Firly terkait dugaan temuan korupsi di tubuh Kementerian Pertanian. Apa yang terjadi pada Firly Bahuri tidak pernah terjadi kepada Ketua KPK sebelumnya. Lembaga pemberantasan korupsi yang dibentuk sejak reformasi ini kerap terjaga integritasnya. Oleh karena itu, meskipun bersifat ad hoc atau sementara, sampai saat ini KPK masih tetap eksis. Biarlah Dewas yang menyampaikan secara lengkap ya. Terima kasih ya. Karena dugaan gratifikasinya, Firly dipanggil Bareskrim Polri untuk diperiksa. Ia sempat mangkir beberapa kali sampai harus datang dengan menutup diri. Seperti cuplikan video tersebut, kita sudah melihat ya kasus dugaan suap yang jarang sekali bahkan belum pernah terjadi di kehidupan KPK sebelumnya. Apalagi ini adalah kasus dugaan suap yang langsung menyeret Ketua KPK yaitu Firly Bahuri. Nah, saya mau bertanya nih kepada mungkin Bapak Rizky terlebih dahulu. Sebenarnya sampai detik ini pun informasi yang kita terima adalah Bapak Firly Bahuri selaku Ketua KPK kita sangat-sangat membantah telah melakukan suap dari mantan-mantan yaitu Syahrul Yassin Limpo. Nah, bagaimana tanggapan Bapak sendiri? Ya, kalau menurut saya sendiri, jadi prosesnya ini kan sudah berjalan beberapa kali. Pemanggilan juga sudah, saksi, ahli juga sudah. Menurut kami sih sebaiknya apabila sudah ditemukan bukti yang cukup, segera lakukan gelar, kemudian tetapkan aja bagaimana posisi kasus ini gitu. Kalau saya melihat ini kan semakin banyak drama ini, seperti ini. Sekarang dari Firly Bahuri sendiri menyatakan bahwa dia diserang balik oleh para koruptor kan seperti itu. Nah jadi memang dari penyidik juga harus tegas, harus segera menentukan sikap. Apabila memang sudah ditemukan alat bukti yang cukup, lakukan gelar, tentukan apakah dia bisa tersangka atau tidak. Sebenarnya itu yang paling penting sebenarnya sekarang. Kalau menurut dari Bapak Edi sendiri nih, gimana nih kalau Bapak Firly atau Ketua KPK kita sangat membantah telah melakukan pemerasan terhadap mantan-mantan kita? Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Bantahan-bantahan itu adalah sah-sah saja, ya. Dan itu masih memakai praduga tak bersalah. Benar. Jadi beliau mau membantah, tidak menerima, ya bisa jadi, ya kan? Itu sah-sah saja. Dia mau membantah, dia mau mengelak, ini sah-sah saja. Jadi di tahun-tahun politik seperti ini, menurut kami ini jangan dimasukkan lagi di politik hukum yang ini gitu. Ya, jadi sah-sah saja. Kalau beliau mau mengelak, mau menolak itu sah-sah saja. Hak beliau ya. Hak beliau. Tapi kalau menurut Bapak Solehudin sendiri, apakah kasus yang menyeret Firly Bahuri ini ada keterkaitannya sama menjelang demokrasi nih Pak? Saya melihat
penanganan kasus Pak Firly Bahuri ini, ya, memang banyak terjadi, katakanlah permainan ya dalam tanda petik, dan ketidaktegasan dari penyidik. Karena kita harus berpegangan pada satu adagium ya. Jadi menegakkan hukum itu harus menggunakan hukum. Kalau tidak, dia akan menimbulkan kesewenang-wenangan. Pertama. Sebaliknya, kalau kita mau menggunakan hukum, tetapi tidak berniat sungguh-sungguh menegakkan hukum, pasti akan menimbulkan ketidakadilan. Nah, di sini masyarakat akan menilai sudah berapa lama proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ini. Itu akan dinilai oleh masyarakat. Karena proses penyidikan itu kan adalah serangkaian tindakan penyidik ya, untuk mencari, menemukan bukti-bukti agar menjadi terang satu peristiwa itu, guna menemukan tersangkanya. Nah, kembali tadi diterangkan, kita semua tahu bahwa penyidik sudah memeriksa kurang lebih ya 90 saksi, ya kan? Kemudian mengumpulkan bukti-bukti, melakukan penggeledahan dan macam-macam. Tetapi sampai sekarang tidak ditemukan atau tidak ditentukan siapa tersangkanya. Nah, ini menjadi sorotan masyarakat. Benar nggak penegakan hukum ini sesuai dengan pedoman-pedoman dan dasar-dasar yang sudah ditentukan di dalam hukum acara pidana. Nah, kita melihatnya dari situ saja, karena penegakan hukum itu, penegakan hukum pidana itu dasarnya adalah hukum acara pidana. Dan hukum acara pidana itu lebih ditujukan kepada penegak hukum, bukan kepada pelaku kejahatan. Jadi ada dari pendapat itu ya, Profesor Simons, bahwa criminal proceeding is intended to control authorities, not criminals. Jadi hukum acara pidana itu sebenarnya untuk mengontrol tindakan-tindakan dari penguasa, dari penegak hukum itu sendiri, bukan pelaku kejahatan. Nah, ini mestinya yang harus dikontrol terus. Nah, sampai sekarang, kalau menurut pendapat saya dan juga banyak pendapat ahli hukum pidana ya, mestinya sudah ditetapkan siapa tersangkanya. Tidak lagi ada drama. Ya, ada drama tadi katakan. Drama misalnya harus ada koordinasi, ada supervisi, minta supervisi. Ini penyidik ini dia tidak punya kewenangan untuk meminta supervisi. Supervisi itu dilakukan oleh KPK. Jadi inisiatifnya itu dari KPK, bukan dari penyidik. Bukan dari penyidik Polri atau penyidik kejaksaan, bukan. Tapi ini kan faktanya meminta untuk supervisi. Ada apa? Tidak perlu. Kemudian KPK lalu mengundang untuk koordinasi. Ada apa? Ini kan nanti menimbulkan benturan kepentingan. Karena apa? Karena yang disasar, yang diduga ini adalah ketua KPK. Sementara KPK meminta koordinasi. Pasti akan terjadi benturan kepentingan. Sehingga masyarakat awam, masyarakat luas akan menilai, ini drama apa lagi yang akan dibuat kemudian ini, minggu-minggu kemudian. Makanya saya mendukung itu koordinator Maki itu ya, Bonyamin itu, kebetulan saya juga kenal beliau. Dia akan memberi waktu, kalau sampai minggu depan tidak ditetapkan tersangka, maka dia akan melakukan pra-peradilan. Itu betul itu. Tapi kalau menurut Profesor Solahuddin sendiri, dari kacamata hukum, apakah nantinya akan ada orang-orang baru yang terseret dengan kasus oleh mantan-mantan kita? Enggak juga, ini kan yang ditangani oleh penyidik Polri ini kan soal pemerasannya, ya, dugaan pemerasan, bukan suap. Kalau suap itu ada penyuap aktif, ada penyuap pasif. Jadi ada penyuapan aktif, ada penyuapan pasif.